Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat kepada Ibu Afi Faizianti atau Ibu Eva, selaku pengampu mata kuliah kimia umum. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan terkait soal UTS pada kali ini. Selamat menyaksikan. Sekarang kita mencari mol yang ini, reaksi mol yang ini. Ini kan dia yang dipakai kan mol yang ini. Nah, kita harus kalikan koefisien yang ini dengan yang ini, lalu kita kalikan dengan ini. Ini kan punya 1, koefisiennya 1. Lalu kita bagi dengan 2. Lalu kita bagi dengan 2 jadi 1,5. Kita kalikan dengan 2 ini jadi 1 mol. Untuk yang ini juga sama. Kita bagi koefisien ini dengan yang ini. 2 dibagi 2 1 dikali mol yang kita pakainya yaitu 2, jadi 1 dikali 2 itu 2 mol. Terus sisanya yang ini habis. Yang ini 1,5 dikurang 1 yaitu 0,5 mol. Ini 2 mol. Untuk yang A. Sekarang kita ke yang B, pertanyaan yang B, yaitu berapa jumlah mol air yang terbentuk. Kita harus mencari jumlah mol. Cara mencari mol itu rumusnya adalah mol sama dengan gram per ml. Ngeblur. Oke, mari kita setarakan lagi. Ini bisa 3 dibagi 2 kan 1,5 dikali 2 itu 3, jadi sama ya, setara. Pertanyaannya berapa gram berarti massa ya yang dicari. Kita harus mencari, sebelum kita mencari gramnya kita harus lebih dahulu mencari molnya. Tapi di sini juga diketahui bahwasanya besi itu punya gram 11,2 gram masanya. Tapi kita lagi mencari massa yang ini Fe2O3. Setelah jangan blur. Terus kita harus mencari molnya terlebih dahulu, mol dari Fe. Mol Fe ini kita bisa cari dengan mol sama dengan gram per ml. Gramnya kita bisa pakai yang ini ya, yang 11,2 dibagi dengan mr si Fe. Mr Fe nya kan di sini dia 2. Mr Fe itu sedangkan 56, jadi kita bisa 56 dikali 2 yaitu 200 enggak 200 deh. 56 dikali 2 kan 2 ml. Nanti kita bisa pakainya 112. Jadi kita gram dari Fe ini ya, jadi 112. Lalu kita bagi 11,2 dibagi dengan 112 yaitu 0,1 mol. Nah, 0,1 mol ini punyanya si Fe ini 0,1 mol. Lalu untuk yang ini punya 0,05 mol. Terus yang Fe ya 0,1 kali berapa itu? Ini
kan 0,1, berarti dikali dengan ini 1, koefisiennya 1, jadi 0,1 kita cari nih simbol yang ini nih, besi 3 oksida. Sekarang kita bisa langsung mencari masanya. Rumusnya itu adalah gram sama dengan 0 dikali mR dari si Fe2O3 nya. Nolnya 0,1 kali mR Fe2 nya itu kita bisa cari. Kita coba uraikan ya. Fe nya itu kan di sini 2. Fe itu punya AR itu 56 ditambah O3. O nya itu kan punya 3 dikali 16. Kita bisa hitung kayak gini ya. Jadi 3 AR itu 16. Kita bisa kali. Terus kita tinggal kaliin aja nih. 2 kali 56 kan 111 ditambah 3 dikali sama 16 berarti itu kan 48. Nanti tinggal kita jumlahin 0,1 dikali 160. Nah 0,1 dikali 160 berarti 16 gram. Jadi masanya punya si Fe2O3 itu adalah 16 gram. Udah kan teman-teman? Kalau salah nggak apa-apa ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Pertanyaannya itu diketahui unsur Ca. Kita tulis dulu unsur Ca-nya. Dia memiliki nomor atom 20. Nomor atomnya 20. Yang pertama pertanyaannya A. Tentukan letak unsur Ca dalam sistem periodik unsur, yaitu kita menentukan golongan dan periodenya. Cara menentukan golongan dan periode itu kita harus bisa konfigurasi elektronnya. Nah, cara menentukan konfigurasi elektron itu bisa ada beberapa cara. Nah, cara menentukan konfigurasi elektron itu bisa dipakai beberapa cara. Ada yang pakai cara Albau, ada yang pakai cara Bohr, banyak lagi ya teman-teman. Tapi kita coba pakai yang cara Bohr aja ya, konfigurasi. Kayaknya kita pakai yang ini aja deh, menentukan kulit langsung gitu. Kulit. Kita pakai yang cara kulit aja deh. Kita ini dulu ya. Ngobrol terus ya. Kita pakai cara yang pakai kulit. Nah, kita harus tahu dulu nih ada kulit apa aja. Ada kulit K, terus ada kulit KL, ada M, ada N, banyak ya teman-teman. Terus kita tahu bahwa K itu maksimalnya itu cuma 2 elektron. Yang L itu 8 elektron, yang M itu 18 elektron, yang N ini berarti 32 elektron. Nah, unsur Ca kan ada, Ca kan memiliki nomor atom 20 ya. Nah, kita bisa pakai ini 20. Itu kita mulainya dari yang ini 2. Berarti kita tulis 2. Lalu kan masih banyak ya, masih bisa. Lalu kita ke 8, kulit L 8. Kalau kita ke kulit M 18, kemungkinan itu nggak sampai ke 20. Kita bisa balik lagi ke angka yang mendekati 20 ini. 8 tambah 2 itu kan 10, berarti kurangnya 10.
Nah kurangnya itu 10 lagi itu kita nggak bisa langsung tulis angka 10, kita bisa nulisnya angka 8 yang mendekati dulu. Nah ini kan udah berapa nih, 8 tambah 8 16, 16 tambah 2 18, berarti kita butuh 2 elektron lagi, berarti kita tulis di sini 2. Nah bisa. Nah angka ini yang menentukan dia masuk ke golongan berapanya. Nah karena ini angka 2 berarti dia masuk ke golongan 2. Terus periodenya itu kita hitung dari kulitnya ada berapa, ada 1, 2, 3, 4, berarti periodenya itu periode keempat. Terus kita ke pertanyaan yang kedua. Tuliskan konfigurasi elektron untuk ion Ca+. Konfigurasi elektron untuk ion Ca+ itu sini ya, Ca2+. Nah karena dia Ca2+ dalam bentuk ion, otomatis dia nomor atomnya itu nggak 20 karena dia udah melepas elektron sebanyak 2. Jadi sisanya itu 20 dikurangi 2 yaitu sisanya 18. Kita bisa tulis, kita coba pakai yang konfigurasi elektron yang mana kayak kita bisa tulisnya gini boleh sih. 18 ya, lalu 8 sama 8 tambah 8 16 tambah 2 18. Konfigurasi elektron, atau bisa juga pakai yang kayak gini, 1s2 2s2 terus 2p6 3s2 3p6. Nah kita bisa hitung 6 8 14 16 18. Itu teman-teman kayak gini juga bisa. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang C. Pertanyaan itu, analisislah perbedaan isoton, isobar, isotop, dan berikan contohnya untuk masing-masing tersebut. Isoton itu adalah inti atom dengan jumlah neutron yang sama. Nah nanti kita tulis dulu ya, inti atom dengan jumlah neutron yang sama. Contohnya tuh kayak gimana? Contohnya tuh kayak gini. Contohnya kita nyari apa ya? H1 3 sama ini ya, He. Ini 4. Nah, kan cara mencari neutron itu, neutron itu kan bisa kita cari dengan misalkan kita cari dengan nomor massa dikurang nomor atom. Yang ini nomor massanya ini nih yang atas, yang ini nomor atomnya. Nah, kita kan 3 dikurangi 1. Jadi berapa? 2. TN-nya di sini. Neutronnya itu 2. Yang ini juga neutronnya 4 dikurangi 2 jadi 2. Nah, ini kalau neutronnya sama berarti dia itu masuknya ke dalam isotop. Lalu isobar. Isobar itu adalah dia inti atom dengan nomor massa yang sama. Isobar, inti atom dengan nomor massa yang sama. Inti atom dengan nomor massa yang sama. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu kita bisa pakai nih 3 sama He2 3, atau yang lainnya itu C ya, C6 14 sama N7 14. Nah
massa kan tadi yang ini yang ada di atas. Nah, nomor massanya sama kan, 014. Oke, dan dulu. Massanya ini 14, ini 14, ini 3, ini juga 3. Nah, jika kalau nomor massanya sama seperti ini, itu dia adalah disebutnya dengan isobar. Lalu apa satunya itu isotop. Kalau isotop ini dia inti atom dengan proton yang sama. Coba protonnya sama. Atau kata lainnya itu proton itu adalah atom. Proton atau atom yang nomor atom yang sama. Contohnya itu apa? Nah, contohnya itu kita bisa pakai O8, 16, O8, 17, O8, 18. Nah, ini kan sama kan nomor atomnya, ini sama, ini sama, ini sama. Kalau nomor atomnya sama, itu berarti dia masuknya ke isotop. Ingat-ingat aja kalau misalnya isoton itu neutronnya yang sama. Neutron itu adalah jumlah nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Ini nomor massa yang atas, nomor atom yang bawah. Tapi kadang juga ada yang naruh nomor atom di atas. Nah, kalau isobar itu dia massanya yang sama. Massa-massa ini yang sama. Itu dia masuk ke isobar. Kalau isotop dia nomor atomnya yang sama. Jadi itu. Kita lanjut ke nomor 4. Ke pertanyaan nomor 4. Kita ambil kertas dulu. Udah kan nomor 4. Nomor 4 ini pertanyaannya, gambarkan struktur Lewis dari VCl5. VCl5 struktur Lewisnya VCl5. Kita coba cari dulu yang VCl5. P itu kan punya nomor atom 15, Cl itu nomor atomnya 17 ya, salah 17. Nah, kita cari dulu nih konfigurasi elektron. Makanya kalau misalnya kita nggak bisa konfigurasi elektron, kemungkinan agak susah ya untuk langsung ke sini mencoba struktur Lewis ini. Jadi kita harus bisa konfigurasi elektron. Kalau 15 kan, kita pakai 2, 8, 10 berarti 5 ya. Nah, ini kan 5. Berarti dia biar oktet dia butuh 3 elektron. 3 elektron. Kita yang ini 2, 8, 10 berarti 7. Nah, ini 7 berarti dia butuhnya 1 elektron biar oktet. Oktet itu dia memiliki 8. Jadi biar sama dia butuh 1, dia butuh 3 biar stabil, biar sama-sama 8. Lalu udah setelah kita menentukan, kita harus kita bisa lihat mana yang inti atomnya lebih kecil, yang pusatnya lebih kecil. Kan Cl-nya 5, ini 1. Jadi kita bisa P ini taruh di tengah ya. Ini P. Ini kan punya 5 ya, sisanya 5. Kita bisa taruh sini 1, 2, 3, 4, 5. Terus di sini ada Cl, 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 Cl sampai 1, Cl5, 1, 2, 3, 4, 5. Cl ini dia 7 elektron dan dia membutuhkan melepas 1 elektron. Jadi ini kita bisa taruh ini 1, sini 1, di sini juga 1, di sini 1, di sini 1. Nah, ini kan dia baru 1 ya yang disumbangkan, sedangkan dia punya 7.
Nah 7 ini berarti sisanya kita tulis di luar ini. Sisanya berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita coba dia udah oktat apa belum. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi semuanya ini berikatan. Kalau yang berikatan itu disebutnya dengan FeI, pasangan elektron ikatan. Jadi dia nggak punya elektron yang berikatan dengan bebas, karena semuanya berikatan. Ini berikatan dengan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi ini nggak punya pasangan elektron bebas. Jadi dia pasangan elektron bebas. Nah, untuk 0, FeI-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita ke apa lagi? BF3. BF3. B-nya itu punya kita lihat di konfigurasi elektron dulu ya. Sini. B itu punya nomor 5. Boron itu punya nomor atom 5. Kalau F itu nomor atomnya 9. Nah, kita mulai konfigurasi elektron dulu. Jadi 2, ini 3, ini 2, ini 7. Nah, ini dia butuh 8, berarti butuh 5 elektron. Yang ini dia butuh 1 elektron. Kita tulis dulu yang lebih sedikit yang mana. Yang ini ya, yang B yang jadi pusat, karena B nya punya 1, F nya ada 3. 1, 2, 3. Nah, si B ini dia 3 elektron yang di sedangkan yang F ini dia punya 7 elektron, tapi yang disumbangkan itu hanya 1. Jadi di sini ada 1, di sini ada 1, di sini ada 1. Nah, sisanya yang 6 ditaruh di mana? Di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita hitung yang oktat itu yang mana aja. Sekarang kita hitung yang oktatnya. Oktatnya itu yang 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ini ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nggak berpasangan karena si B-nya cuma 3. Ya, lalu kalau kayak gini tuh biasanya disebutnya itu dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi itu dia pemakaian bersama elektron, di mana pasangan elektronnya itu hanya berasal dari salah satu atomnya aja. Mungkin ini nanti bisa ke sini, ini bisa ke sini juga, ini bisa ke sini. Ini kan argumen mengapa struktur analisa seperti itu. Maka memenuhi kaidah oktat. Dan ini iya jelas memenuhi kaidah oktat, karena ini kaidah oktat itu teman-teman, karena
ada istilah yang namanya oktet dan duktet. Nah, kalau oktet itu dia mempunyai 8. Oktet itu kalau ikatannya punya 8 gitu. Kayak gini nih. 1, 2, elektronnya ada 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia oktet. Ini juga oktet punya 8, ini oktet 8, ini oktet 8, ini oktet 8, sehingga semuanya oktet. Jadi nggak punya pasangan yang pasangan elektron bebas. Jadi semuanya sama-sama berpasangan, makanya itu pasangan elektron bebasnya 0 dan pasangan elektron ikatannya itu 5, karena semuanya berikatan. Ada berapa elektron ikatan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 yang berikatan. Kalau yang ini dia nggak punya elektron bebas. Karena kenapa nggak punya elektron bebas? Karena di sininya dia nggak ada satu elektron pun. Elektron kalau misalnya di sini ada, misal kita kasih dua elektron, nah si elektron 2 ini nggak apa-apa nggak berpasangan, atau ada satu pun nggak apa-apa nggak berpasangan jadi 8 nggak oktet, tapi dia akan disebut dengan MEB atau pasangan elektron bebas yang bisa kemana aja. Kalau yang ini dia udah berpasangan, ini dia oktet, ini oktet, ini oktet. Seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjut ke nomor 5 ya, nomor 5. Nomor 5 di sini aja. Itu pertanyaannya 5. Jelaskan perbedaan ikatan ion dan ikatan kovalen. Terus dulu ikatan ion. Ya Allah. Ikatan ion itu adalah ikatan yang logam bersatu dengan non-logam. Logam ini dia ada periode 1A sampai periode 3A. Periode 1A sampai 3A ini dia akan cenderung melepas elektron. Sehingga elektron kalau melepas elektron, ionnya itu akan positif. Ion positif. Atau yang biasa disebut dengan kation. Kalau non logam dia dari golongan, ini kan sampai 3, berarti di sini dari golongan 4A sampai 7 ya, 7. Sampai golongan 7. Nah, kalau dari golongan 4A sampai 7A ini dia akan cenderung menerima elektron. Kalau dia menerima elektron, maka dia akan ionnya akan negatif atau yang disebut dengan anion. Contohnya apa? Contohnya kayak gini. Kita buat NaCl ya, kita contoh pakai NaCl. Na itu kan punya nomor atom 11. Cl itu kan punya nomor atom 17. Kita buat konfigurasi elektron terlebih dahulu. Konfigurasi Na itu kan 2, 8, 5, 10. Sisanya 1 biar 11. Yang ini 2, 8, 7 ya, 7, 10 ya, 17. Nah, yang ini tuh dia akan melepas 1 elektron. Nah, yang inilah yang menerimanya, yang menerima 1 elektron. Sehingga hasilnya itu Na. Kalau misalnya dilepaskan, dia akan berubah menjadi kation positif, sehingga ionnya akan
direaksikan dengan Cl. Cl itu kan menerima elektron, sehingga menerima berapa elektron? 1 elektron, sehingga dia akan menerima ion negatif Cl minus. Berapa? 1 kan? Jadi nggak usah ya tulis 1 di sini, nggak, karena 1 itu biasanya nggak terlihat langsung plus langsung minus. Sebenarnya di balik ini ada angka 1. Lalu dia akan menghasilkan NaCl. Terus kita ke ikatan kevalen. Ikatan ion ini dia ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron ya teman-teman. Tadi lupa menjelaskan bahwa ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima kayak tadi tuh ya, kayak tadi kayak Na plus Na ini menyerahkan elektron kepada si Cl minus, dan si Cl minus ini menerima elektron dari si Na. Lalu kita ke ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu ikatan yang terjadi agar atom-atom dapat stabil. Nah ini tuh dia terjadi kaidah oktat sama duplet kan biasanya kalau atom-atom biar stabil. Ikatan ini terbentuknya dari, kalau ikatan ini kan logam dan non-logam. Kalau ikatan kovalen dia terbentuknya dari ion logam dan non-logam. Non-logam semua, non-logam, terus non-logam ini non-logam semua. Jadi dua-duanya ini menerima elektron. Dia juga akan menghasilkan ion negatif ya, menghasilkan ion negatif. Kalau anion ini juga menerima elektron. Juga jadi ikatan kovalen ini terjadi karena adanya pemakaian bersama gitu pasangan elektron. Kita coba contoh ya, contohnya C6 satu ya kali ya, C6 kita harus cari dulu konfigurasi atomnya itu 2, 4. Ini nggak usah, sudah cari, dia udah punya elektron valensinya. Ini elektron valensinya 4. Nah lalu kita berarti kan dia menerima 4 elektron, ini juga menerima 1 elektron. Jadi sama-sama saling menerima, jadi sama-sama saling menyumbang elektron. Jadi si ini 4 elektron ini nyumbangin ke sini, yang 1 elektron valensi dari hidrogen juga menyumbangkan ke karbon. Jadi dia sama-sama saling menyumbang dan menggunakannya bersama-sama. Jadi sama-sama digunakan. Contohnya C kan 4 ya, berarti kita sama-sama minus kan C, jadi kita tulisnya 4 minus. Kenapa nggak minus aja? Karena dia kan 4 bukan 1 ya, jadi C minus ditambah H. Kalau ini H min berarti kan cuma 1 kan, jadi H min. Nah kalau kayak gini nih, dia C nya akan menjadi C 4 minus ditambah menghasilkan CH. Kalau misalkan cara mengetahui stabil atau enggaknya, di situ kan ada CH4 kan. Ntar C nya itu cuma 1, berarti dia sebagai
pusatnya C1 sedangkan pusat itu yang katanya paling sedikit. C1 di sini hanya dapat 1, 2, 3, 4. Nah si C ini kan tadi menyumbangkan 4 ya, 4 elektron. Di sini ada 1. Nah ini biar C-nya stabil, kita ini kayak gini. Jadi kan ini C-nya 1 hanya 4, ditulis C hanya 4. Nah si C ini kan dia menyumbangkan 4 elektron. Terus ini 1, 2, 3, 4 penuh lagi. Terus si H-nya ini kan dia menyumbangin masing-masing 1 elektron. Kita 1, 2, 3. Nah semua jadi berikut ke sini, sehingga elektron-elektronnya jadi stabil. Mungkin itu saja pemaparan video penjelasan UTS pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menyaksikan.